Oke Bang, mungkin melihat kemarin Bang Hotman sudah eh, datang ke Mabes juga untuk diperiksa terkait kisru persidangan yang kemarin Bang. Mungkin Abang melihatnya seperti apa nih Bang? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rio Tobar SHMH terkait dengan menanggapi kisru yang ada peristiwa tanggal 6 Februari ya yang di PN Utara. Ya, saya selaku kuasa hukum dari Dr. Ran sebagai terdakwa pada saat persidangan itu ya tentu sangat menyayangkan peristiwa itu sampai terjadi. Ya mungkin kalau saya bisa meminjam bahasa dari ketua kami Paradi, Pak Otto Sibuan, yang saat ini cuti, dan karena Pak Prabowo Subianto selaku Presiden meminta beliau jadi membantu di kabinet sebagai wamen, yang dimana beliau mengatakan bahwa terhadap peristiwa persidangan yang di di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 itu tidak ada sedikit pun alasan pembenar untuk membenarkan itu. Jadi apapun dikatakan itu sudah salah. Jadi saya sendiri sebagai yang ada pada saat itu situ sebagai kuasa hukum daripada dokteran yang melihat itu rekan saya Pak Firdaus naik di atas meja, saya pun kaget dan saya begitu dia turun saya tegur langsung, Pak Firdaus kenapa naik ke atas meja, saya bilang. Dia bilang, aduh maaf bang, saya spontanitas karena melihat kalian kita ada yang menyerang dua orang. Ya udah, saya pikir jadi itu saya sendiri pun spontanitas pun itu ya saya tidak membenarkan itu. Namun ya terkait itu seperti pertanyaan rekan-rekan wartawan tadi, ya ada dampaknya yang dimana Mahkamah Agung atas perintah Ketua Mahkamah Agung melalui bagian humasnya memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera membuat laporan di Mabes Polri. Dan terkait itu, bahwa sesuai dengan informasi yang kita dengar melalui rekan kita Dr. Hotman Paris Tapea, yang mana mengatakan bahwa sudah diperiksa ada 3 hakim. Dan juga Pak Dr. Hotman Paris Tapea sudah diperiksa sebagai saksi terhadap laporan tersebut. Itu saya pikir adalah suatu secara hukum normatif itu adalah diatur dalam hukum acara bahwa rekan kita Dr. Hotman Paris Tapea wajib hukumnya datang memberikan keterangan terhadap tersebut. Karena itu secara hukum wajib harus datang. Ya kira-kira gitu. Oh, mungkin kan dari kasus kemarin berdampak juga nih dengan pembekuan sumpah tempatnya Bang Rasman yang dicabut. Mungkin dari Bang Rasman sendiri ada konsultasi secara hukum nggak sih terkait itu? Yang jelas, saya mengikuti beberapa hari terakhir ini di media, ya memang apa seperti yang rekan-rekan wartawan katakan bahwa bas daripada rekan-rekan kita Pak Firdaus maupun klien saya polisi pada situ Pak Rasman, basnya Pak Rasman adalah ada di Pengadilan Tinggi Ambon, dibekukannya, dan juga basnya oleh uh, Pak Firdaus sebagai kita sebagai kuasa hukum dari Pengadilan Tinggi Banten dibekukan juga. Namun saya lihat terakhir ini rekan-rekan saya ini sudah melakukan permohonan maaf secara resmi, baik tertulis maupun melalui media, dan bahkan langsung mendatangi datang ke Mahkamah Agung maupun datang juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memasukkan permohonan maaf secara tertulis. Dalam hal ini ya saya melihat ya untuk rekan-rekan saya ini ya sangat positif. Artinya mereka sudah menyadari bahwa peristiwa di tanggal 6 waktu sidang Februari di PN
pengadilan negeri Jakarta Utara itu adalah kurang pas, dan memang seperti yang tadi saya katakan, saya pikir siapapun tidak ada alasan pembenar dalam hal peristiwa pada saat itu. Jadi ya saya pikir apa tindakan daripada rekan-rekan ini udah sangat pas dan tepat melakukan permohonan maaf. Ya harapannya ya tentu semoga ya Ketua Mahkamah Agung maupun jajarannya dan juga di bawahnya Ketua Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri menerima permohonan maaf mereka, karena ya saya pikir kalau level-level di tingkat Hakim Agung ini, Ketua Mahkamah Agung kan orang-orang yang sudah memang pilihan, artinya pilihan daripada hal ini, mereka ini kan beliau kan udah sangat bijaksana orangnya, udah arif karena beliau itu pun dari sisi usia pun udah cukup lanjut, rata-rata biasanya di Hakim Agung itu dari sisi pengalaman pun udah sangat jam terbangnya tinggi, jadi udah bisa mungkin menimbang, mencermati apa permohonan maaf daripada rekan-rekan kita ini. Ya harapan kita ya semoga ya rekan-rekan apa yang dimohonkan oleh rekan-rekan kita ini dapat dipertimbangkan dan untuk dikabulkan. Ya itu harapan kita. Tapi dari pihak PN Jakarta Utara, infonya tidak terpengaruh untuk cabut laporan polisinya untuk mengawasi nama itu gimana? Ya itu kan udah menjadi satu hak daripada PN Jakarta Utara itu tidak mencabut, karena mereka pun punya hak juga untuk membuat laporan, ya kan, sebagai lembaga maupun sebagai masyarakat, kan karena diduga ada suatu perbuatan tindakan pidana, ya. Jadi kalau namanya permohonan itu kan sifatnya sepihak ya. Jadi kalau ada yang memohon, tentu ada ya untuk siapa dia memohon. Masalah itu dikabulkan atau tidak dikabulkan kan tergantung yang untuk siapa dia memohon. Jadi itu namanya sifatnya kebijakan. Ya kalau misalnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya ya dapat mempertimbangkan menerima peraturan, itu menjadi hak mutlak daripada mereka, tidak bisa dipaksa yang begitu. Namanya permohonan itu kan sifatnya ya namanya memohon, ya tinggal ya menunggu aja, bangun komunikasi yang baik supaya berkenan terhadap permohonan itu. Oke Bang, mungkin ini kan nanti tanggal 20 akan sidang kembali ya Bang? Iya. Seandainya nih Bang, hakim tetap menutup persidangan untuk umum, mungkin apa nih yang akan dilakukan sama kuasa hukumnya Bang Hasna? Saya selaku kuasa hukum daripada Dr. Rosman Arif Nasution terhadap kasus dia sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk jadwal sidang tanggal 20 hari Kamis, sesuai pertanyaan rekan-rekan wartawan, apabila memang persidangan tersebut tetap dilakukan tertutup, saya pikir kan kita kan secara normatif hukum kan sudah melakukan dalam hal itu permohonan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memohonkan supaya tetap dibuka. Ya itu kan tentu ini seperti tadi memohon sifatnya ya. Namun kalau misalnya setelah menimbang permohonan tersebut, Ketua Pengadilan tetap misalnya menetapkan bahwa sidang tersebut berdasarkan pertimbangan beliau ya tetap tertutup untuk umum dan tidak live, ya itu kan menjadi hak prerogatif hakim sebenarnya. Jadi itu kita terima. Namun hak juga sebagai kita advokat, itu hak kita juga untuk melakukan suatu instruksi, melakukan permohonan, kan begitu. Jadi hal ini saya pikir, jadi kalau kita melihat sekilas balik tentang peristiwa ini kenapa terjadi, sebenarnya kan saya sendiri sangat menyayangkan, karena apapun ceritanya peristiwa ini kan justru sangat mencoreng suatu marwah daripada seluruh advokat ya. Jadi untuk itu ya saya pribadi ya yang berada pada saat itu ada di tim itu ya
saya juga pribadi melalui media ini terhadap perilaku ya rekan-rekan saya yang kurang terkontrol dan terkendali, yang tentu tidak sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di dalam persidangan. Ya saya juga ya mohon maaf, minta maaf pada seluruh, pada Ketua Mahkamah Agung dan semua jajarannya, begitu juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh Indonesia dan jajarannya, juga minta maaf juga kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara dan juga seluruh para hakim yang ada di seluruh Indonesia, karena ini menjadi suatu peristiwa kemarin itu kita anggap menjadi membuat suatu ya potret suatu peristiwa persidangan yang sangat-sangat kurang baik. Jadi kita berharap hal ini tidak boleh lagi ada terjadi dalam persidangan, karena cukuplah hal ini seperti ini kan. Memang kita juga ya kadang-kadang harus juga memahami dan mengerti, seperti yang kalau kita sedikit kutip kata para kiai, tokoh-tokoh kiai, yang memang manusia ini, itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna, karena sempurna itu katakan milik Allah. Jadi ya itu mungkin dengan itu mungkin kita berharap ya dengan udah rekan-rekan kita ini Pak Rasman melalui juga organisasi Dia Peradi secara resmi, secara pribadi dan organisasi sudah minta maaf. Begitu juga rekan kita Pak Firdaus yang saat ini dia berada di organisasinya yang baru. Saya lihat juga udah ada bersama secara pribadi maupun organisasi sudah melakukan minta maaf tertulis, yang mudah-mudahan permohonan maaf ini bisa dapat dipertimbangkan, bisa dikabulkan oleh para Ketua Mahkamah Agung. Karena sebenarnya jujur saya bilang, ya kalau saya pribadi juga melihat kenapa ini ada terjadi, sebenarnya cuma ada sedikit aja sebenarnya ini kenapa terjadi, karena Ketua Majelis Hakim yang mulia itu Pak Ibu Tambunan pada saat itu melakukan langsung perintah untuk melaksanakan supaya sidang ini ditutup. Sebenarnya kalau ada aja waktu itu sedikit dikasih ruang, mungkin untuk rekan-rekan yang instruksi, yang seperti yang biasa di kita ini kan, kalau saya ini kan bisa sudah 20 tahun jadi pengacara ya, mungkin di dalam bersidang udah ratusan kali, tapi ya baru kali ini yang saya lihat istilahnya sedikit kurang arif majelis hakim yang memimpin. Kalau selama ini kan saya pikir sangat-sangat arif lah, sama elegan hakim-hakimnya ya kan. Dan baru kali ini peristiwa, dan kadang-kadang kalau kita melihat, saya dapat memahami seperti majelis hakim yang memimpin persidangan ya Ibu Tambunan ini, memang karena memang orang Medan, jadi memang suaranya seperti tidak agak lantang gitu, agak penuh ya, keras ya. Namun ya yang kurang sedikit kemarin, kurang membuat suatu ngasih ruang untuk misalnya para advokat untuk menjelaskan dasar apa untuk instruksi. Jadi kalau tadinya mungkin dikasih sedikit ruang untuk instruksi, dan mungkin mungkin ada dimusyawarahkan dulu dengan para anggotanya, mungkin tensinya tidak terjadi seperti kemarin. Tapi itulah yang saya bilang tadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur, ibaratnya seperti saya bilang tadi, ya itu bagaimana ini ke depan jangan boleh terjadi seperti ini. Seperti yang saya ulangi lagi sekali lagi, namanya juga ya mau hakim, advokat, jaksa, semua hubungannya juga manusia biasa. Artinya tidak ada yang sempurna. Seperti yang sempurna itu seperti kata tokoh-tokoh kayak itu kan hanya milik Allah. Jadi saya pikir yang mudah-mudahanlah ke depan kita berharap ya baik di dalam proses persidangan tanggal 20 dan sampai selanjutnya untuk sampai putusan, mari para penegak hukum memperlihatkan suatu acara proses persidangan ini dengan sangat elegan dan profesional, sehingga masyarakat nanti melihatnya ya bisa menjadi contoh dan panutan untuk ke depan. Terima kasih. Tapi dari Bang Fatma sendiri kan meminta untuk Bang Rasman dan juga Bang Firdaus kan ditahan di Baris Krim. Mungkin seperti apa Bang tanggapannya? Apakah perlu itu dilakukan atau?
Kalau saya tidak akan tanggapin itu, karena itu masalah urusan ditahan tidak ditahan itu sudah menjadi hak prerogatif daripada penyidik. Kalau kalian misalnya pengen tahu jawabannya itu atau bagaimana, silakan tanya di penyidik di Mabes yang mereka itu menjadi hak prerogatif mereka. Bang sedikit menegaskan bahwa berarti pada saat tanggal 20 nanti, artinya apapun keputusan dari hakim akan diterima Dan harus diterima, dan itu kan menjadi hak prerogatif daripada majelis hakim. Karena apa? Ya kita kan udah melakukan secara resmi instruksi sudah tertulis. Masalah saya bilang kan sebagai permohonan. Ya permohonan itu kalau dikabulkan ya syukur, yang tidak dikabulkan ya harus diterima. Tidak ada cerita tidak bisa diterima. Itu menjadi hak prerogatif daripada majelis hakim sesuai dengan cara.